Kalau saya lihat data terkait dengan stunting, puji Tuhan, Sumba Barat adalah kabupaten yang terendah stuntingnya, 684. Bila dia pekerjaannya wirausahawan, dia tidak ikut papa dan mama, dia memilih untuk jadi pengusaha. Kemudian anak yang bungsu saya yang ini ya Marin Magistra Handayani Banfati, biasa dipanggil Rista, sementara kuliah di Undana Fakultas Psikologi, sedang menyusun skripsi, diharapkan tahun ini selesai. Kami tinggal di Kota Kupang, Jalan Sesawi, pas di belakang gereja Bapak Sekda dan Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kami berpikir sudah tak usah masuk gereja, di tempat tidur kita sudah nyaman. Tapi Tuhan bilang tidak boleh begitu, harus ke gereja. Kemudian karir saya diangkat sebagai pejabat sementara Bupati Sumba Barat sebagai asisten perekonomian dan pembangunan Sekda Provinsi NTT. Sebelumnya saya Kepala Biro Organisasi Sekda Provinsi NTT, jabatan eselon 2 baru 2 kali, tetapi di jabatan eselon 3 saya sudah 11 tempat berpindah-pindah. Kenapa saya tidak bisa naik eselon 2 di 2013, 2018? Karena suami saya eselon 2. Jadi saya menunggu. Memang tidak ada aturan, tapi menunggu suami istri belum pernah ada yang sama-sama eselon 2. Sehingga setelah Bapak pensiun, saya dipromosikan sebagai Kepala Biro Organisasi. Bapak Ibu, itu mungkin perkenalan saya sore hari ini. Kata orang, tidak kenal tidak disayang. Kalau kita sudah saling kenal, mari kita baku sayang di dalam setiap kesempatan, dalam setiap suasana pekerjaan maupun kita di mana saja. Minimal saling menegur, karena saya tidak mengenal secara pribadi Bapak Ibu semua, apalagi masyarakat Sumba Barat, tapi di mana saya berada kiranya saya juga disapa, ditegur. Yang terhormat pimpinan DPRD Bapak Charles dan Bapak Dance, serta anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, yang terhormat anggota Forkopimda Kabupaten Sumba Barat, ada Bapak Dandim Kapolres, Pak Gajari, salam kenal Bapak-bapak. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri, ya sudah tadi Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Ketua Pengadilan Agama Waika Bubak, Bapak Ibu staf ahli Bupati, dan para asisten. Di sini yang setahu saya Bapak Asisten 1, Bapak Asisten 2, dan Ibu Asisten 3 barusan pensiun. Kemudian Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Sumba Barat, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sumba Barat, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, Komandan Kompi 2 Batalion C Pelopor, pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD yang sempat hadir. Tadi ada Bapak Kepala Cabang Bank NTT, para camat, kepala lurah, kepala desa, tokoh agama, insan pers, singkatnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan saya mohon maaf jika saya tidak bisa menyapa Bapak Ibu sekalian satu persatu. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam Pancasila, salam Pancasila. Saya mau sebut 3 kali Bapak Sekda. Iya, selamat sore untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama patutlah saya dan kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan, karena kita meyakini bahwa pertemuan hari ini, kehadiran saya hari ini di Waikabubat hanya oleh anugerah dan pengasihan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, tanggal 24 September kemarin saya sudah dikukuhkan sebagai pejabat sementara Bupati Sumba Barat bersama 4 teman saya yang lain, yaitu Sumba Timur, Manggarai Barat, Malaka, dan Manado. Satunya pejabat Bupati Sika perpanjangan. Kami dilantik oleh Pak PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kehadiran saya di sini merupakan suatu kehormatan bagi saya, tetapi sekaligus sebagai suatu tugas yang menurut saya cukup berat, karena yang saya harus tangani, saya harus urus adalah 1 kabupaten. Kalau kami asisten mengkoordinasikan sekian perangkat daerah, kepala dinas, kepala biro mengkoordinasikan beberapa saja atau bidang tugasnya, tapi ini cakupannya adalah 1 Kabupaten Sumba Barat. Perjalanan karir saya sampai dengan saat ini tentunya banyak hal yang sudah saya alami. Bapak Ibu, saya diangkat sebagai PNS tahun 86, dan saya pendidikannya SD, SMP, SMA itu di Manado, Sulawesi Utara, dan saya APDN Kupang tahun 85. Suami saya juga APDN, saya APDN Manado, suami saya APDN Kupang 85, dan kami bertemu di IP tahun 90. Saya selesai IP 93. Selama karir ini sampai dengan hari ini tentunya banyak hal yang sudah saya temui, banyak hal yang sudah saya laksanakan. Dan hari ini adalah seperti Bapak Sekda sampaikan, adalah perjalanan karir saya yang tertinggi sebagai pejabat sementara Bupati Sumba Barat. Dengan pengalaman yang ada ini, saya ingin mengabdikan diri saya dalam penugasan dan memberi diri saya seutuhnya untuk kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Saya menyadari sepenuhnya bahwa tugas ini adalah amanah yang saya harus jalankan dengan penuh tanggung jawab dan tentunya komitmen. Saya bertekad untuk tetap melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati yang saat ini sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. Tentu saya tidak dapat berjalan sendiri Bapak Ibu sekalian tanpa dukungan dan topangan dari Bapak Ibu, baik Pak Sekda dan pimpinan perangkat daerah, para staf ahli maupun asisten, Bapak Forkopimda, kemudian juga Bapak Ibu anggota DPR. Tangan saya kurang panjang untuk menjangkau 140.000
jiwa Kabupaten Sumba Barat. Tetapi saya percaya bahwa saya bisa menjangkau itu karena ada Bapak Ibu bersama saya. Kita saling bekerja sama, kita saling kolaborasi, dan tentunya kunci dari itu semua adalah bagaimana membangun komunikasi, bagaimana membangun kebersamaan itu dengan hati yang tulus. Saya sangat menghargai kesempatan ini untuk melayani masyarakat Sumba Barat, dan untuk itu saya mengajak seluruh elemen masyarakat, baik birokrasi, baik TNI, kepolisian, Kejari, BUMN, BUMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh-tokoh adat, dan masyarakat seluruhnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tugas dan wewenang pejabat Sumba Barat, pejabat sementara Bupati, telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Dan tanggung jawab yang besar ini tentunya tidak mudah dengan kurun waktu yang hanya kurang lebih 2 bulan. 25 September sampai dengan 23 November. Esensi dari pengangkatan pejabat bupati sementara adalah saya menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Intinya tidak boleh ada kekosongan karena Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati sedang melaksanakan cuti kampanye. Pelayanan pemerintahan harus bersifat kontinum dan tidak boleh berhenti sedetik pun. Makanya kemarin saya sudah dilantik, tapi karena tiket pesawat ke sini tidak ada tanggal 25, 26, saya telepon dengan Pak Sekda untuk melaksanakan tugas-tugas saya selama saya tidak ada di Wakil Bupati. Dan terima kasih Bapak Sekda, dari tanggal 24 sampai dengan hari ini semua pelaksanaan tugas berjalan lancar. Saya percaya bahwa pembangunan yang efektif harus kita mulai dari pemahaman akan kebutuhan masyarakat. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian hal-hal yang harus kita laksanakan. Pertama, terkait dengan pelaksanaan pemilu kada serentak 2024, khususnya untuk masa kampanye. Tugas saya adalah menjaga atau menjamin bahwa pelaksanaan kampanye itu berjalan aman, tertib, damai. Dan tentunya saya membutuhkan kehadiran atau tangan-tangan Bapak Ibu sekalian Forkopimda. Saya berharap pelaksanaan tahapan proses pilkada ini dapat berjalan dengan aman dan sukses. Dan saya juga butuh kebersamaan kita dalam setiap saat. Kalau di provinsi kami Bapak Sekda, kita HP tidak bisa mati 24 jam. Tetapi kalau di Sumba Barat saya akan mengikuti hal-hal yang sudah dilakukan. Tapi saya berharap jika ada hal-hal yang prioritas, jika sudah pulang kantor saya telepon, saya WA, kiranya juga itu direspon. Pengamanan terkait dengan pelaksanaan kampanye. Kedua, bagaimana saya menjamin bahwa ASN yang ada di Kabupaten Sumba Barat itu dia netral. Bapak Mama kita diberi ruang oleh undang-undang untuk mengikuti kampanye, hadir dalam kampanye. Setiap kandidat silakan kita mengikutinya, tapi sifatnya pasif, kita hanya mendengar saja. Tidak boleh kita mengkampanyekan satu orang ke orang yang lain atau si A, si B, dan si C.
karena kita memiliki hak untuk memilih dengan hati nurani siapa yang akan kita pilih, tapi kita tidak melaksanakan kampanye. Sehingga saya berharap dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai kelurahan, semua kita bersinergi agar supaya seluruh ASN kita pastikan ada dalam suasana yang netral, karena ada konsekuensi daripadanya. Tentunya ada sanksi yang harus kita terima jika kita melaksanakan atau mengikuti kampanye itu. Dan biasanya Bapak Ibu, kita ASN itu jadi semacam korban. Ada istilah bilang, ya saya ikut juga, saya akan dilihat, tidak ikut juga saya dianggap pasif. Tetapi marilah kita secara bijak memposisikan diri kita sehingga proses pelaksanaan pilkada sampai dengan pencoblosan seluruh ASN dalam kondisi yang netral. Bapak Ibu, hal yang ketiga adalah bagaimana kita melaksanakan program-program prioritas nasional. Tadi disampaikan Pak Sekda bahwa Bapak Presiden akan datang tanggal 2 Oktober. Itu salah satunya untuk memantau, meninjau, mengecek bagaimana pelaksanaan program nasional di daerah. Tadi di TTS beliau akan meninjau bendungan Temef dan di Sumba Barat dengan kondisi rumah sakit dengan alat-alat kesehatannya. Keempat, kita harus menjamin bahwa pelaksanaan pilkada ini tertib dan lancar dalam pengendalian kita. Dan yang kelima adalah bagaimana kita juga melaksanakan atau menyusun APBD tahun anggaran 2025. Saya berbincang-bincang dengan Bapak Charles bahwa saat ini DPRD sedang membentuk alat kelengkapan dewan, dan saya berharap itu bisa diselesaikan sehingga 1 November barangkali kita sudah bisa masuk pada tahapan untuk menyelesaikan APBD 2025. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, satu titipan bagi saya untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat sementara adalah bagaimana penanganan kemiskinan ekstrim, stunting, dan pengendalian inflasi. Kalau saya lihat data terkait dengan stunting, puji Tuhan, Sumba Barat adalah kabupaten yang terendah stuntingnya, 684 bila dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan stunting, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrim, pemerintah pusat mengalokasikan dana kurang lebih 10 miliar untuk penanganan stunting, 5 miliar untuk 5 miliar kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, 5 miliar untuk stunting. Dan untuk stunting, Kabupaten Sumba Barat mendapatkan alokasinya, dan itu akan kita bahas bersama dengan instansi dan dinas terkait sehingga penanganan atau alokasi anggaran yang diberikan itu kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, hal lain yang menjadi PR kita bersama adalah pengendalian inflasi. Saat ini NTT pada posisi 3 terendah dibanding dengan provinsi lainnya di Indonesia. Memang Sumba Barat tidak menjadi daerah pengukur inflasi. Inflasi hanya untuk pengukuran inflasi untuk Sumba Timur, Kota Kupang, Ngada, TTS, dan Momere. Tetapi saya berharap pengendalian inflasi yang dapat kita lakukan adalah bagaimana menjaga ketersediaan stok, terutama komoditi-komoditi penunjang inflasi. Kabupaten Sumba Barat terkenal dengan daerah makmur, dan diharapkan bahwa ketersediaan stok sayur mayur bisa kita jaga dengan baik sehingga bisa menekan angka inflasi. Juga bagaimana kita bisa
menjaga ketersediaan beras. Biasanya beras itu juga menjadi salah satu pemicu inflasi. Dan kedatangan Bapak Presiden tanggal 2 Oktober itu adalah untuk memastikan bahwa bantuan pangan bagi masyarakat miskin itu tersalur sesuai dengan yang diharapkan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, melalui kesempatan yang bermartabat ini, saya mengajak kita semua untuk saling mendukung. Saya memang datang ke sini sendiri, tetapi saya mendapatkan keluarga yang baru, keluarga di pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat. Ada Pak Sekda, para asisten, staf ahli, pimpinan perangkat daerah, ada Forkopimda, dan ada Bapak Ibu instansi vertikal, para camat dan para guru. Itulah keluarga saya yang baru di Kabupaten Sumba Barat. Terima saya dengan tangan terbuka, dan saya sangat mengharapkan dukungan Bapak Ibu sekalian. Melalui kesempatan ini, saya mengajak mari kita membangun solidaritas dalam bekerja, dan kita memanfaatkan ruang-ruang yang ada dalam tugas dan fungsi kita masing-masing untuk mensejahterakan pemerintah dan masyarakat tentunya di Kabupaten Sumba Barat ini.